mau kembali ke ini udah mau podcast, orangnya ketiduran malah. Gak sih ketum kalian ini. Saya sabar loh ini, tapi nggak capek jadi host. Welcome to the Muara Musik Anak Rantau. Ini adalah podcast pertama dari AMC via UB by Humas AMC via UB. Terima kasih untuk Kak Aura sudah memilih saya dan percaya sama saya untuk menjadi host. Dan aku, Email, akan membimbing kalian untuk jadi hostnya selama di podcast ini. Dan yang selanjutnya aku berterima kasih sekali kepada Dobu Kopi yang telah mempersilahkan kita untuk syuting di sini. Untuk yang ketiga, terima kasih buat Mas Faris dari Home Band via UB telah menjadi kameramen dari acara ini, karena tanpa Mas Faris video ini tidak akan bisa fokus. Lalu sebenarnya apa sih tujuan di podcast AMC via UB ini? Yang pertama sih kita mau memperkenalkan ya AMC itu apa sebenarnya. Lalu yang kedua kita akan memperkenalkan subdivisi dari AMC itu sendiri. Ada IO dan player. Lalu divisinya ada Humas dan RT. Jadi di sini podcastnya nggak asal cuma kita memperkenalkan AMC, tapi kita juga akan memberikan ilmu. Seperti misal akan ada tamu-tamu dari para IO atau dari para player. Nanti kita bisa kayak belajar juga apa sih sebenarnya IO, apa sebenarnya player, bagaimana cara bermain gitar, drum. Mungkin teman-teman di sini yang mau belajar lagi tentang event organizer, gimana cara bikin acara, atau pingin main musik juga bisa. Sebenarnya baseku itu juga aku bukan orang pemain musik, cuma ternyata di AMC ini ada sub lain yang tidak semuanya di sini tentang musik. Kita juga bisa berorganisasi juga, membuat acara juga, bagaimana sih cara cari vendor di Malang gitu. Nah, kebetulan banget dari podcast pertama kita yang akan memperkenalkan AMC ini, kita mendapatkan bintang tamu yang sangat spesial, seperti spesial mantau goreng di Dobu Kopi. Langsung saja kita sambut, please welcome Mas Jody. Halo. Bisa kamera dulu Mas, lambaikan tangan. Halo. Gimana kabarnya Mas? Baik sih, baik. Baik. Orang mana aslinya Mas? Kok logatnya kayak bukan orang Malang? Kalau saya sebenarnya bisa dibilang fleksibel sih. Fleksibel. Karena kenapa saya bilang fleksibel ya? Karena sebenarnya lahir di Balikpapan. Oh gitu. Rantau, ya kan? Sesuai tadi apa namanya podcastnya? Muara. Musik Anak Rantau. Musik Anak Dia Rantau. perantau. Ya, saya lahirnya di Balikpapan. Oh gitu. Tapi orang tua itu aslinya Jawa. Aslinya Jawa. Tulungagung gitu. Oh, di Kalimantan Mas ya? Ya, Di betul. sana ada mobil Mas? Ada mobil. Yang nggak ada di sana adalah kuda. Seriusan. Kenapa nggak ada kuda? Saya juga nggak tahu ya. Karena di sana tuh ya peradabannya sebenarnya udah modern juga. Oh, udah nggak tahu. modern. Mungkin di antara teman-teman di sini semuanya nganggap Kalimantan tuh hutan, rawa-rawa. Padahal tidak ada. Sawah pun jarang. Di sana jalanannya naik turun kayak gitu. Kayak suat gini nggak jalannya? Oh, Enggak. tidak. Setapak. Tidak setapak juga ya. Oh, nggak setapak Tapi juga. lebih kayak naik turun. Nah, di Balikpapan itu ada jalanan yang waktu turunan tuh malah ada lampu merahnya. Jadi di situ tuh ya jadi lumayan ikonik lah gitu. Ikonik kecelakaannya. Iya, sangat itu menyumbang korban jiwa terbanyak. Mungkin yang teman-teman yang di Balikpapan merasa daerah itu rapak namanya. Itu pasti memakan banyak korban jiwa. Berarti mall, bioskop di situ ada Oh, kan ada, Mas? ada. Kalian yang tidak tahu Kalimantan isinya hutan sama rawa, dengarkan Mas Jody. Dia membilang Semuanya fakta ada ini. lengkap di sana. Kayak Ya. di Malang, jangan dibikin di sana jalan setapak sih ya babi sama rusa. Terus Mas Jody di sini ngekos rumah sendiri atau? Oh, kebetulan aku di sini ngekos. Oh, ada kos-kosan. Karena memang nggak punya keluarga juga di Malang, kan keluarga aku di Tulungagung. Jadi dulu sempat pengen ngontrak juga, cuma kayak daripada nih terjadi sesuatu, misalkan selek sama teman sendiri kan, Iya. entah kita kan nggak ada yang tahu Bener. akan yang datang gimana gitu. Jadi ngekos sih. Lebih pengen ngekos aja. Lebih pengen ngekos, betul. Mas Jody zodiaknya apa kalau boleh tahu ini? Mau tahu banget nih. Au. Berarti Mbak Email ini nanya-nanya zodiak bisa baca nih kayaknya. Saya bisa baca. Saya nggak percaya zodiak sebenarnya. Sama. Tapi saya Capricorn. Sama. Saya Oh, juga sama ya. Capricorn. Oh iya, sama Capricorn kita. Wah, Kita Capricorn. Capricorn ketemu Capricorn kayaknya jadinya bagus ini ya. Mau nikah nggak sama saya? Gimana
Gimana? Setuju nggak? Nanti saya diserang antek-antek yang mendukung Mas Jody ini. Jangan dong, kan saya takut. Maaf. Gimana Nanti zodiaknya kita apa? pikirkan di balik layar. Boleh. Kalian yang mau tahu datang ke Kopi Dobu. Ya, boleh. Datang ke Kopi Dobu biar lebih tahu Mas Jody kayak gimana. Ngomongin Kopi Dobu nih, ini sebenarnya dapat tempat ini di mana sih kalau boleh tahu? Jadi ini tuh kopiannya Mas Aziz namanya. Kalau Mas Jody belum tahu, dia itu juga orang Balikpapan juga. Iya, orang Balikpapan juga. Mungkin Mas Jody kenal? Banyak ya namanya Ajis ya. Oh, banyak ya. Saya tahu namanya mungkin tapi harus ngeliat rupanya juga. Oh, harus lihat ya, benar-benar ya orang-orang. Karena sekarang. Ajis tidak cuma 1-2. Oh gitu. Mas Ajis ini ngekat lagi nanti, Mas Ajis. Oke, take Take kedua. Oh, ini ada Ini. apa nih? Kita harus tahu nih. Apa ini namanya ya? ini? Ini apa ini? Ini namanya roti mantau, mantau goreng, mantau spesial goreng, Dobu Kopi. Podcast pertama kita bersama Muara X Dobu Buns Coffee. Jangan lupa ke Dobu. Ini mantaunya enak banget sih ya. Boleh kalian coba ya? Boleh, silakan mau dicoba Mas Jody. Mantau itu adalah jajanan khas Kalimantan sesuai dengan rumahnya Mas Jody. Mas Jody mana tadi? Balikpapan ya? Balikpapan. Di Balikpapan. Mantau asli mana, Mas? Mantau asli mana? Kan saya bukan orang Kalimantan kok saya yang ditanyain. Kalau untuk makanan khas sendiri ya di Balikpapan itu apa ya? Amplang mungkin. Kuku macan. Oh, kuku Pernah dengar macan. kan ya? Pernah Tapi tahu dong. herannya di semua daerah sebenarnya ada. Berarti bukan khas Balikpapan Mas Jody. Juga. Nah, sebenarnya mantau ini aku juga nggak tahu ya ini khas Balikpapan apa enggak. Cuma di Balikpapan tuh banyak banget Oh. mantau. Cuma iya. di Malang itu baru nemu di Dobu sih. Iya, belum. Aku juga sebagai orang Malang belum pernah sih nemu ada mantau di tempat selain Mungkin itu. sekilas seperti roti goreng mungkin. Iya. Ya. Tapi nggak tahu juga. Kok jadi review makanan? Kan di kampus banyak organisasi-organisasi gitu Mas yang lebih keren gitu lah. Kenapa harus AMC? Kenapa harus AMC? Karena sesuai namanya juga Administrasi Musik Club, yang dimana basically sukanya memang di dalam bidang musik gitu. Dalam bidang musik. Dulu pernah ada di sekolah itu ekskul musik, tapi nggak jalan gitu. Kayak ya nggak diurusin lah. Terus masuk kampus, tertarik. Nah waktu kita maba, saya maba 2018 itu AMC udah terkenal banget lah pada zaman itu gitu kan. Udah satu home band yang namanya Grevia itu udah terkenal parah gitu kan. Jadi itu yang memicu semakin pengen into di dalam AMC. Oh, Masnya berarti juga Grevia juga? Ya, kebetulan tahun 2020 saya Grevia bersama Mas Faris yang ada di balik layar ini, basis kita. Iya, jadi Mas Faris ini di sini ngerangkap jadi basis sama kameramen. Mbak boleh ngerokok kan ya? soundman. Oh, boleh silakan kalau mau ngerokok boleh. Silakan. Kalau misalnya untuk di AMC sendiri itu secara struktur isinya apa aja Mas Yudi? Secara organisasi ya? Iya. Itu yang jelas ada ketua, tapi di AMC ini tidak ada wakil ketua, maksudnya waketum secara resmi. Nah, yang merangkap sebagai wakil ketua adalah sekretaris sebenarnya. Di dalam ADRT seperti itu. Jadi ada ketum, sekretaris. Nah, di sini juga ada bendahara. Bendahara pun ada 2, bendahara umum dan bendahara 1, gitu kan. Nah, di sini di fungsinya bendahara di sini itu sebenarnya aku kasih kebebasan dari bendahara itu sendiri. Mereka mau tanggung jawab internal atau eksternal, terserah dari keduanya membagi itu gitu. Terus ada juga yang namanya PSDM. Nah, di sini pengembangan sumber daya manusia yang ada di AMC itu menjadi kasubdiv dari subdivisi player dan IO. Nah, karena memang dari awal yang dibuka untuk keanggotaan AMC adalah player dan IO, tapi secara struktural itu namanya subdivisi gitu kan. Nah, terus ada divisi RT. Divisi RT itu sebenarnya ya karena ini lagi pandemi ya. Jadi aku jelasin yang kalau kita ambil permisalan aja nih offline gitu. Maksudnya tidak ada pandemi. ART itu sebenarnya teman-teman yang menjaga kayak kebersihan sekret, terus ibaratnya mereka punya job desk yang namanya itu menjaga dan merawat studio juga. Terus ada pengadaan alat yang dimana setiap periode itu pasti kita mengadakan alat yang sekiranya apa sih yang perlu dikembangkan di dalam studio ataupun kebutuhan AMC sekarang gitu. Terus ada juga namanya humas. Ya, humas sama sih untuk delegasi, untuk
misalkan ada live report. Nah, tapi di sini di periode saya ini saya pengen di dalam humas tersebut itu juga bisa mengembangkan yang namanya kreatif, yaitu setiap ada proker apapun itu bisa contohnya adalah kita membuat sebuah konten. Ya, kontennya itu ya saat manggung atau saat di balik layar juga bisa dijadikan konten gitu. Sebenarnya sudah ada dari dulu juga, cuma saya lebih pengen maksimalkan dan mengoptimalkan aja sih. Bisa. Jadi kalau misalnya konten berarti bukan masuk di IO-nya ya, Mas Yudi? Enggak, kalau misalkan konten itu humas. Oh, di humasnya. Humas, cuma untuk pengadaan sebuah acara itu tetap tanggung jawab IO. Jadi dari setiap semua divisi itu ada keterkaitan sebenarnya kalau kita mau menelusuri satu-satu ya. Contohnya seperti ini, humas di AMC sendiri ini ada yang namanya tim merchandise. Itu adalah kolaborasi anak humas dan IO. Tetap yang memasarkan anak IO, namun dengan kolaborasi bersama anak humas untuk desainnya, seperti itu. Oh, berarti di AMC ini secara tidak langsung mereka nggak berjalan sendiri-sendiri ya? Enggak, setiap jelas. divisi harus membantu satu sama lain untuk berjalannya suatu program kerja. Nah, itu yang kembali lagi kenapa harus profesional ya. Kita harus sadar bahwasannya tidak hanya satu divisi yang bisa bergerak sendiri. Oh ya. Berarti AMC ini juga kayak membuat suatu event gitu, masih acara-acara. Ya benar, event gitu-gitu. organizer IO. IO ya. Terus bedanya di IO sama panitia itu apa, Mas? Nah, ini sebenarnya menarik ya. Karena pertanyaan seperti ini aku pernah tanyain juga dulu waktu pertama kali masuk AMC. Karena yang aku lihat IO juga bergeraknya seperti kepanitiaan. Nah, memang seperti itu. Namun IO ini apa ya? Istilahnya adalah kalau di pengurus harian, IO ini menjadi couple, ketua pelaksana gitu. Nah, nanti di IO ya, teman-teman IO yang dijadiin couple, ini mereka mencari bawahannya seperti CO-nya, terus ya struktur panitiaannya itu gitu. Nah, nanti kepanitiaan itu oprek. Jadi secara nggak langsung, walaupun statusnya panitia, tapi juga IO ini adalah pengembangan bagaimana kita belajar layaknya event organizer. Mirip sih sama wedding organizer gitu kan, sama WO ya, tapi bedanya kalau IO lebih ke acara musikal, kalau WO itu kayak pernikahan gitu. Pernikahan gitu ya. Berarti kalau misalnya ada suatu anggota yang pingin ngerangkap gitu gimana, Mas? Aku humas, kan aku di sini mungkin sebagai humas. Tapi sebenarnya aku ada bakat untuk di IO, untuk event organizer. Aku juga bisa jadi player juga. Itu kira-kira gimana, Mas? Oh, itu malah satu keunggulan buat kalian yang seperti itu ya. Kayak misalkan tadi contohnya dikatakan email, basicnya apa? Sebenarnya basicnya humas, aku basicnya humas, tapi dia juga punya bakat di IO atau di player. Itu bisa kita mix dengan cara ya, kita memang basicnya dengan job desk humas, tapi ketika ada kepanitiaan kita ikut aja. Ketika player membentuk sebuah band indie, kita bisa join gitu. Nah, di player ini juga ada yang namanya pembentukan band indie. Jadi nggak, job desk-nya itu nggak cuma membentuk home band, tapi juga ada band indie yang dimana nanti band indie ini juga bisa recording. Nah, di sini juga keterkaitan ya antara player dan IO buat teman-teman semua, karena player yang mendirikan band indie ibaratnya tanggung jawab untuk siapa sih band indie AMC ini dikelola. Nah, nanti anak-anak IO itu akan mengadakan yang namanya launching dari album player. Itu yang terjadi sebelum pandemi sih. Sebelum pandemi ya. Karena tahun lalu waktu periodenya Mas Haidar itu gagal recordnya karena ya memang terkendala oleh situasi pandemi. Nah, tapi di sini di periode kali ini aku pengen tetap dari teman-teman divisi player untuk mengadakan record itu sendiri, karena ya ibaratnya pastilah, nah yang namanya karya itu tidak akan berhenti dari orang-orang berbakat kan. Maksudnya masih pengen lah karya itu dihargai oleh orang-orang umum gitu. Misalkan kalian punya lagu, ya udah nggak apa-apa, kalian daftarin aja band kalian siapa, atau kalian mau solo juga nggak apa-apa sih gitu. Nanti daftar ke divisi player buat ikut record itu. Nah, nanti ada yang namanya launching album. Nah, di situ bisa tuh dimasukin di launching album di situ. Mas Yudi kan udah ketum dan sudah secara resmi sudah dilantik juga jadi ketua umum. Kira-kira apa sih yang mau dibawa di AMC ke depannya itu? AMC dibawa kemana? Sebenarnya itu pertanyaan kembali lagi, apakah yang akan dibawa ini melangkahi ADRT atau tidak? Karena kan di ADRT
ada ketentuan yang dilarang dan diperbolehkan. Nah, di situ kita harus bisa mengulik apa sih maknanya ADART dulu gitu. Ketika kita sudah mengulik dan mendalami itu semua, baru kita bisa yang ibaratnya ke depannya membawa apa sih yang akan kita bawa di organisasi ini gitu. Tapi di sini aku pengen nekanin profesionalitas dalam bekerja aja sih. Tetap kekeluargaan, karena AMC dari dulu tuh budayanya adalah kekeluargaan. Tapi kekeluargaan tuh menurut aku sangat boleh sekali. Tapi aku di sini pengen ngimbangi dengan profesionalitas itu, karena teman-teman sendiri pun dalam menjalankan job desk kan harus punya presisi ya, yang dimana itu sudah dibagi masing-masing job desk dan tanggung jawabnya gitu. Aku pengennya semua lebih terstruktur aja. Oh gitu. Sebenarnya sama tahun lalu juga kayak gitu, tahun sebelumnya juga gitu, cuma pengen lebih kompleks aja gitu, ngerangkap lah. Kalau misalnya dari base kekeluargaan itu mau diubah sedikit lebih, kalau kasarnya bisa dibilang senioritas ya kata-kata zaman anak sekarang. Oke. Nah, akankah lebih bonding atau akan lebih memecah di internal itu kalau menurut Mas? Sebenarnya gini, ketika kita berbicara bonding, kita harus tahu juga pada momen seperti apa sih bonding itu gitu. Kan kita juga di dalam namanya sebuah forum ya, entah itu teman, sahabat, keluarga, kerabat atau siapapun, itu pasti punya tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab yang itu bisa memecah belah malah kan. Maksudnya kita kan nggak tahu nih di dalam forum itu bakalan terjadi suatu perpecahan, perdebatan satu idealis dan dua idealis. Nah, di sini momennya sebenarnya kita menggunakan antara kekeluargaan dan profesionalitas itu harus seimbang gitu. Kita harus tahu, dan aku dari awal setelah pembentukan pengurus ini menekankan yang di dalam forum itu ya kita harus semua ibaratnya sesuai jabatan masing-masing. Tapi kalau di luar santuy, nggak apa-apa. Kira-kira kesan-pesannya mau apa nih, kayak buat maba-maba atau buat para pengurus harian, buat member AMC-nya di tahun 2020, kira-kira mau kasih pesan apa nih? Pesan-pesan sebenarnya kalau pesan-pesan banyak sih, tapi kan kembali lagi ke masing-masing orang pasti mempunyai keinginan sendiri. Tapi ya aku berpesan buat teman-teman terutama pengurus harian dan juga anggota AMC, kalau misalkan kita ini nggak cuma satu periode aja bisa sukses gitu, kita masih bisa ibaratnya bisa ngajarin adik-adiknya yang regenerasi lah. Jadi aku harap buat teman-teman pengurus juga dan buat teman anggota, jangan memikir kayak ya udah ikut AMC sekali ini aja. Oh enggak gitu, karena manfaatnya adalah selain outputnya untuk pribadi kalian juga bisa mengandalkan ibaratnya bukan mengandalkan sih, kayak lebih mengutamakan bagaimana experience yang kalian dapat itu nular ke adik-adiknya, apalagi maba-mabanya kan, terutama sekarang lagi pandemi kan. Jadi maba-maba nggak bisa kayak ngerasain vibes-nya langsung di AMC. Jadi inti dari podcast hari ini dari Mas Jody itu, semua yang kalian ingin raih itu nggak langsung instan. Kayak Mas Jody pertama kan jadi RT dulu, staff ya, staff RT dulu, terus staff player langsung jadi staff dulu, akhirnya baru bisa jadi ketua umum gitu. Yang paling utama adalah doa ibu. I love you my mom. Salam buat mamanya Mas Jody. Mungkin lihat di YouTube kan ya. Iya, nanti saya share link tante. Jodinya aman di sini sama saya. boleh. Jadi terima kasih Mas Jody buat hari ini, podcastnya sangat membantu sekali buat para penonton di rumah. Jadi thank you buat yang udah lihat podcast Muara Musik Anak Rantau. Sampai di episode berikutnya. Mas Jody. Ya. Minumannya apa ini Mas Jody? Ini kan kamu yang tanya. Ini minumannya apa ini? Ini namanya es teco. Boleh coba ya? Boleh dicoba. 1,5 baru bilang dicoba.